Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Jadi gini, gua waktu itu di beberapa episode sebelumnya ada yang berkomentar coba bagaimana membahas mengenai aturan UEFA untuk bermain di kompetisi Eropa pada dua klub yang dimiliki oleh pemilik yang sama gitu, the same ownership. Jadi kalau lo googling aja di Google itu dengan keywordnya, kata kuncinya aturan dua klub kompetisi UEFA Eropa gitu, atau rules of two clubs European Competition UEFA gitu. Jadi itu bakal keluar klubnya. Bakal keluar aturannya. Jadi dalam hal ini Manchester United kan dimiliki oleh Ineos, yang dimana Ineos selain memiliki Manchester United juga memiliki klub OGC Nice, klub divisi di Prancis. Nah, jadi kalau menurut aturan UEFA, jika ada dua klub yang dimiliki oleh pemilik yang sama, itu tidak boleh bermain satu kompetisi level yang sama. Dalam hal ini, Nice dia peringkat 5 main di Europa League, sedangkan Manchester United peringkat 8 tapi bermain di Liga Eropa karena menang piala domestik, dalam hal ini Piala FA. Nah, dengan aturan ini seharusnya Manchester United yang rankingnya lebih bawah itu harusnya bermain di Europa Conference League gitu ya, kalau menilik dari aturan tadi, tidak boleh dimiliki oleh pemilik yang sama. Oke, jadi lo googling aturan itu. Ini gue baca secara original dulu ya, isi aturannya ya, in English. Nanti gue coba translate dan gue terjemahkan, dan nanti akan gue kasih ujungnya, akan gue kasih conclusionnya gitu loh, hasilnya gimana, kesimpulannya. Jadi bunyinya begini: UEFA rules provide strict guidelines on clubs being owned by the same ownership structure with no two partner teams allowed to play each other in the same competition. Nah, jadi kalau dicoba terjemahkan tuh adalah gini: peraturan UEFA memberikan suatu pedoman yang ketat bahwa klub yang dimiliki oleh struktur, nah ini ada kata struktur ya, struktur kepemimpinan yang sama, struktur kepemilikan yang sama ya. Jadi bukan klub yang dimiliki oleh orang yang sama, enggak, struktur dengan kepemilikan yang sama, dan tidak ada partnership. Nah, partnership, apakah Nice dengan Manchester United ada bentuk partnership? Kalau mau diartikan kata partnership kan berarti kan ada hubungan kan, entah hubungan operasional, hubungan bisnis. Contoh misalnya suatu perusahaan distributor dengan perusahaan penjualan, nah itu kan ada partnershipnya tuh. Nah, ada nggak Manchester United dan ini partnership? Nah, di turunan keputusan itu, peraturan itu, pedoman itu ada 4 pedoman, 4 items, 4 hal gitu ya, 4 key figures dibilang, 4 kunci lah, atau 4 ayat lah gitulah ngomongnya, yang dipakai untuk menilai apakah kedua klub ini melanggar atau enggak. Nah, ini ada 4 hal nih buat parameternya. Oke, gue bahas satu-satu ya. Yang pertama itu mengenai shareholders right atau kepemilikan saham. Yang kedua mengenai financial support atau dukungan keuangan. Ketiga mengenai club governance atau tata kelola ya, tata kelola klub. Yang keempat masalah transfer. Nah, jadi gue bahas satu-satu ya. Jadi di UEFA itu ada yang namanya
UEFA Club Financial Control Body. Jadi badan yang badan khusus mungkin ya di dalam organisasi UEFA yang mengontrol mengenai keuangan klub. Dia berkata bahwa club has decisive influence over another club if the party they fell under, example, Ineos hold at least 30% of both clubs. Okay? And if they are had at least 10%, ini or ya, and they are the largest shareholders in the other club. Jadi gini, kalau dia masing-masing 30% atau yang satu minimal 10%, yang satu setidaknya 10%, tapi yang satu lagi majority. Nah, itu. Nah, Manchester United kan kalau lo googling aja atau Wikipedia, kalau di NIS dia memang majority saham. Tapi kalau di Manchester United kan dia 27,7%, nggak lebih dari 30%. Ownership-nya masih dimiliki oleh Glazer. Nah, ini yang jadi bahan pedoman bahwa nggak melanggar nih sebenarnya. Manchester United sampai yang Ineos tidak memiliki Manchester United lebih dari 30%, sedangkan yang di atasnya dia shareholders-nya majority memang. Ya, mungkin 60-70% kali ya. Tapi ini dilihat udah nggak melanggar nih, karena or bukan N. Nah, berarti kan salah satu aja yang melanggar ya, berarti udah dianggap Manchester United dan NIS masuk Ineos tidak melanggar aturan tersebut. Yang kedua, financial support. Nah, ini dukungan keuangan. You have decisive influence if a club provides financial security to another club from borrowed money or if a club accounts to at least 30% to the other club's total operating revenue. Jadi gini, nggak ada suatu keuangannya terpisah gitu, tidak saling mendukung. Nggak ada tuh yang namanya Manchester United pinjemin uang ke NIS gitu, transfer gitu, atau sebaliknya NIS pinjemin uang ke Manchester United. Itu nggak ada saling mensupport keuangan, saling menyediakan keuangan gitu ya. Dan tidak lebih dari 30% saling mendukung, menyokong atau ke operasional klub. Nah, jadi nggak ada tuh si Manchester United 30% anggarannya untuk NIS, atau sebaliknya 30% anggaran dari NIS dipakai untuk operasional cost-nya Manchester United. Nah, kalau itu bisa dibuktikan tidak ada, dan gue yakin sih nggak ada gitu loh ya. Walaupun gue belum ngelihat laporan keuangannya itu mereka berdua ya, tapi kalau memang bisa dibuktikan ada, berarti tidak melanggar gitu ya. Udah dua nih. Oke, yang ketiga, tata kelola club governance. Item C isinya begini. You have decisive influence if an individual has a position in the board of the club's governing bodies, which include chief executives, sporting directors, club presidents, and chief financial officer. Jadi nggak ada yang sama nih. Nah, jadi nggak ada tuh yang misalnya CEO-nya nanti kan Oma Barada, ternyata ada posisi juga dia di direktur tekniknya NIS. Terus sebaliknya CEO-nya direktur tekniknya sporting directornya NIS, ternyata dia adalah masuk dalam manajemen. Nah, ini nih yang nggak boleh dilanggar gitu. Dan gue rasa sih kalau lu lihat di Transfermarkt gitu ya, atau ya Transfermarkt Manchester United dan Transfermarkt-nya si NIS itu berbeda tuh. Lu akan lihat tuh berbeda tuh, nggak ada orang yang sama tuh. Nah, terus kemudian juga key figure ini tidak saling key figure in the one club can remove members of the board, key executive at the first team, head coach, or at another club. Jadi termasuk menentukan decision multiple club, transfer player, decision budget, atau komersial. Jadi nggak saling mempengaruhin. Jadi misalnya kayak chief financial officer-nya ini bisa mengusulkan untuk memecat bendahara staf keuangannya NIS gitu, atau sebaliknya CEO-nya NIS memberikan keputusan atau memberi masukan atau memecat
direktur olahraga. Nah itu kalau emang nggak ada, berarti nggak melanggar. Atau punya saling multiple cross decision, saling mempengaruhi masalah transfer budget. Jadi si Manchester United bilang ke Manchester United, transfer si ini nih, pemain ini nih. Nah sebaliknya juga gitu, termasuk juga masalah komersial kayak iklan gitu. Saya Manchester United bilang, oh ini nih, lo buat Nice aja deh iklan sepatu ini, mungkin kontrak Adidas ke Nice, saling mempengaruhi tuh. Nah itu nggak, kalau emang tidak ada, dan gue yakin nggak ada, itu tidak melanggar, ya bisa dipahami ya. Jadi tidak saling punya yang sama, keputusannya juga tidak saling mempengaruhi dua klub. Nah itu tidak melanggar. Nah yang satu lagi adalah mengenai transfer player. A club has decisive influence over another club if they have transferred 3 or more players. Ya, sesama klub atau other club, dan bagi same scout. Jadi scoutingnya nggak boleh sama, database playernya juga nggak boleh sama. Kalau ini bisa dibuktikan, ya tidak melanggar. Termasuk tidak ada transfer lebih dari 3 pemain. Nice 4 pemain ke MU, 4 pemain Nice ke 4 pemain MU ke Nice, 4 pemain Nice ke MU. Nah itu nggak boleh. Ya kalau, dan gue yakin tidak dilanggar juga, ya berarti nggak kenapa-napa. Berarti ya kalau dari 4 ini gue lihat tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh Manchester United. Kalau dari sisi UEFA sendiri sebenarnya waktu itu pernah gue baca berita, lebih sedikit memberikan kelonggaran sebenarnya. Ya, kenapa berikan kelonggaran? Karena aturan ini kayaknya makin ke tahun makin mau direvisi gitu loh. Tapi juga dengan memberikan waktu agar si kedua klub saling memperbaikin gitu loh. Nah, ini sebenarnya terjadi juga di AC Milan sama di Toulouse ya, yang dimana mereka juga punya manajemen yang sama gitu loh. Nah, dalam hal operasional dan finansial nanti akan ada yang namanya blind trust. Blind trust itu kayak perwalian yang disetujui oleh manajemen mungkin Ineos. Maksudnya dipilih atau ditunjuk oleh Ineos, tapi disetujui oleh UEFA untuk kredibilitasnya gitu loh. Jadi blind trust ini gunanya untuk biar keduanya nggak saling mengetahui, saling mengawasi, dia juga mengawasi juga, nggak saling mengetahui masalah keuangan, masalah aset, dan dia yang ngejalanin semua nih. Kalau ada apa-apa, termasuk dia bikin laporan juga ke UEFA. Jadi blind trust ini bisa jaga kantor sekuritas, bisa juga law firm, bisa juga kantor akuntan publik. Ya kalau di dunia ini kan kantor akuntan publik kan bisa kayak PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte atau KPMG. Nah itu yang digunakan. Jadi dengan hal ini lu udah bisa ngelihat bahwa Manchester United dan Nice bisa untuk bermain di kompetisi Europa League dan tidak melanggar ya, kalau lo lihat dari 4 item itu. Jadi itu aja sih yang mau gue bahas secara logis dan sistematis. Semoga bisa bantu. Kalau ada masukan boleh di komen, di share, di like, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Sampai jumpa.